Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Good afternoon everyone. Afternoon, Miss. Gimana pada sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Uh, Sehat banget, Miss. Alhamdulillah. Oke, sekarang Miss mau bacain RPP dari pelajaran kita hari ini ya. Jadi di sini ada komponennya satuan pendidikan untuk SMA ya. Kalian anak SMA kan? Bener gak? Iya, Ya. Terus mata pelajaran kita hari ini adalah bahasa Inggris dan materi pokoknya teks recall kayak pengalaman pribadi ya. Terus alokasi waktunya eh, 45 menit satu pertemuan ya. Dan tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks record atau kayak pengalaman pribadi. Nah, yang kedua itu menemukan informasi spesifik, umum, dan tersirat dari teks record. Nah, yang ketiga itu menganalisis eh, kaitan antara ide pokok dan detail pendukung dalam teks record. Dan yang keempat itu menunjukkan sikap kerjasama dari percaya diri dalam proses pembelajaran. Nah, terus di sini juga ada kompetensi dasar. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks record lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa pelajaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi disesuaikan menjadi pengalaman pribadi untuk kelas 10 ya. Terus di sini ada materi pembelajaran, teks recall pengalaman pribadi, misalnya liburan, kejadian yang berkesan. Fungsi sosial melaporkan, menceritakan, atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau pengalaman di masa lalu dengan tujuan menginformasikan atau menghibur pembaca atau pendengar. Struktur teksnya, orientation, pengenalan tentang siapa, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Dan rangkaian peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Terus orientation, penutup atau kesimpulan. Dan unsur kebahasaan ini adalah menggunakan past tenses, simple past, terus juga kata keterangan waktu dan urutan. 10, next, finally, 2 days ago. Kata sifat dan kata benda untuk mendeskripsikan pengalaman. Nah, di sini juga ada metode pembelajaran. Pendekatan yaitu scientific uh, approach atau teks berbasis genre based approach. Nah, terus juga sih ada model kayak discovery learning atau inquiry learning. Terus tekniknya scanning, skimming, question answer, relationship atau QAR. Nah, di sini juga ada kegiatan pembelajaran. Jadi tahap pendahuluannya orientasi, saya akan mengucapkan salam, mengecek kehadiran dan menanyakan kabar. Nah, eh, apers, eh, dua ada aperepsi. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan pancingan, misalnya kayak apa pengalaman liburan kalian yang paling berkesan, atau pernahkah kalian menulis cerita tentang pengalaman masa lalu kalian. Tuh. Terus yang ketiga motivasi. Saya akan menyampaikan manfaat mempelajari teks recon dan menghubungkan dengan tujuan. Nah, terus kegiatan intinya nanti eksplorasi dan simulasi. Jadi kita kayak presentasi gitu. Terus saya akan menampilkan sebuah contoh teks recon kayak pengalaman pribadi dan meminta siswa membacanya dalam hati. Terus saya akan menjelaskan fungsi sosial dan struktur teks record. Terus yang kedua mengumpulkan data dan analisis. Terus siswa menemukan teknik skimming untuk menemukan
event, dan reorientation secara berpasangan. Jadi, dan siswa menerapkan teknik ini untuk menemukan informasi spesifik, misalnya nama tempat, waktu, orang, dan mencatatnya. Nah, saya memandu diskusi untuk membedah unsur kebahasaan, terutama penggunaan past tenses. Nah, pembuktian dan generalisasi, terus juga saya memberikan lembar kerja yang berisi pertanyaan higher order thinking skills untuk menyimpulkan ide pokok dan makna tersirat. Terus siswa mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas kayak, dan refleksi ini saya dan siswa merangkum untuk pembelajaran. Nah, yang kedua, evaluasi guru, yaitu saya memberikan kuis singkat 5 sampai 10 soal, 5 kayaknya 5 soal aja ya. 5 soal pilihan ganda tentang teks yang sudah dipelajari. Nah, tindak lanjut saya memberikan tugas rumah. Nanti saya akan membuatkan PR, mencari atau menulis teks recon sederhana. Dan dan yang sini ada penilaiannya, aspeknya tuh saya akan menilai tuh penilaiannya tuh sikap, observasi, jumlah pengalaman sikap, kerjasama, percaya diri, dan juga pengetahuan, tes tertulis, soal pilihan ganda atau uraian. Terus keterampilan, unjuk kerja, dan presentasi. Oke, segitu aja RTP dari Miss. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Selanjutnya, misalkan membacakan materinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Miss. Oke. Sekarang lanjut kita ke materi PPT-nya. Bentar ya, guys. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sekarang kita mulai. Kita sudah warming up dengan cerita-cerita liburan kalian. Hari ini kita akan fokus pada jenis-jenis teks yang digunakan untuk menceritakan pengalaman tersebut, yaitu recount text. Nah, kemarin pengalaman liburan kalian pada pergi liburan kemana nih? Ayo, pada liburan pergi kemana kemarin, liburan semester kemarin? Saya di rumah aja. Oh, di rumah aja. Terus yang lain ada jalan, tapi emang enakan di rumah. Gunung Miss. Oh iya, oke oke. Nah, jadi coba next. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, misalkan menyajikan 3-4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Contoh, memahami fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasan written text. Next. Nah, coba ingat pengalaman kalian kayak tentang liburan gitu. Ada pengalaman-pengalaman gitu gak yang seru, misalnya kayak yang berkesan gitu di masa lalu atau yang pernah kalian lakuin gitu. Ada nggak kira-kira? Soalnya kayak liburan sama keluarga gitu, atau sama sahabat gitu yang berkesan gitu. Ada Miss. Ada nggak, apa tuh kira-kira? Waktu berangkat bareng teman-teman sebelum Mm-mm. climb the mountain, naik gunung Miss. Oh, iya seru banget itu. Pasti berkesan banget itu. Setiap perjalanannya pasti berkesan. Iya, Keren, Arif. Good job. Oke, next. Nah, what is a context, definisi dan fungsi sosial. Jadi, teks yang menceritakan kembali
peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu, kayak tadi Arif tuh menceritakan tentang ceritanya kayak dia pernah pergi naik gunung, itu sebuah cerita yang keren sih gitu. Jadi fungsi sosialnya tuh to little past event for the purpose of informing or entertaining the readers. Oke, next. Nah, structure of a written text kayak orientation bisa kayak siapa, who, kapan, when, di mana, where. Nah, eventnya rangkaian kejadian berurutan kayak what happened gitu. Reorientationnya opsional ya, misalnya kesimpulan atau komentar dari penulis gitu. Nah, setiap teks memiliki struktur kayak dalam recon teks ada 3 bagian utama. Kayak yang pertama tuh disebut orientation ya. Nah, coba misalnya contoh Miss kasih paragraf kayak my first hiking experience gitu. Secara skimming di paragraf itu informal ya. Apa saja yang kalian temukan tentang latar belakang, cerita gitu. Nah, terus fungsi dari orientation itu bagian ini mengenalkan siapa terlibat, when, kapan kejadiannya, dan where, di mana kejadiannya. Jadi 3 hal ini tuh harus ada di awal teks agar pembaca tahu konteksnya ya. Nah, karena kita menceritakan peristiwa yang sudah lewat, maka tata bahasa yang paling sering kita gunakan tuh adalah simple past tenses. Jadi coba ada yang bisa sebutkan nggak kata kerja verb yang kalian temukan di paragraf? Misalnya paragrafnya kayak ada kata dis. Coba kita lanjut. Coba Mona, tolong next. Nah, di sini tuh ada language feature. Jadi tuh unsur kebahasaannya tuh fokus satu penggunaan past tenses kayak simple past tenses kayak contoh ya. I want to Bali. We saw a big temple. Nah, fokus keduanya tuh menggunakan time connective, penghubung waktu. Kayak contoh first, then after, that, finally. Dan fokus tiganya menggunakan action verb atau kata kerja asli. Oke, next. Nah, reading. Di sini ada reading, technical, skimming, dan scanning. Skimming membaca cepat untuk mendapatkan ide umum kayak general ide gitu. Skimming membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik. Nah, coba sekarang Miss pengen kasih nanti mau kasih tes pemahaman kalian kayak saya jadi saya punya pertanyaan di lembar kerja kalian, nanti saya kasih pertanyaan di lembar kerja kalian. Ada pertanyaan fakta, skimming, ide umum, skimming, dan kesimpulan inferring. Nah, jadi nanti misalkan akan kasih soal di lembar kerja kalian, silakan kerjakan secara individu waktu 10 menit. Dan ingat, gunakan teknik membaca yang sesuai kita pelajari. Tuh, ya udah. Terus next. Nah, activity read and analyze. Teks contoh, jadi sajikan satu teks record pendek, misalnya 4 atau 5 paragraf, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Terus instruksinya, baca teks dengan teknik skimming dan tentukan judul yang paling tepat. Jadi nanti kalian tentukan judul yang paling tepat. Next. Nah, aktivitasnya baca teks yang sama dengan teknik skimming untuk menjawab pertanyaan spesifik. Contoh, we did the writer go with.
What time did they leave? Fokus pada kata kuncinya. Next. Nah, conclusion and wrap up. Eh, jadi kembali lagi 3 poin utama fungsi, structure, bahasa, homework, atau next meeting. Jadi nanti saya akan kasih tugas, kalian catat di lembar kerja kalian masing-masing. Waktunya 10 sampai 20 menit ya. Saya cuma kasih 3 atau 4 paragraf yang nggak usah lihat banyak. Ya. Next. Oke, jadi pakai sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak ada, Miss. Untuk Miss. Oke, jadi udah mengerti ya, makasih ya. Jadi nanti saya akan kasih soal dan kalian tentukan. Saya kasih soal di lembar kerja kalian, kalian kerjakan. Oke, udah segitu aja dari saya. Eh, Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Terima kasih. Makasih, Miss. Thank you, Miss.